Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam babul muamalah, bab yang berkaitan dengan sesama, dan kita masih di dalam masalah ariyah atau bab masalah pinjam meminjam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun meminjam, kemudian juga masalah yang berkaitan tentang hukumnya. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau kita meminjam barang, maka barang yang kita pinjam itu, bendanya atau barangnya itu masih milik yang mempunyai barang itu. Kita diperbolehkan sebagai orang yang meminjam adalah mengambil manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang tersebut masih dimiliki oleh yang punya. Artinya setelah kita selesai meminjam, maka barang itu wajib untuk dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, itu bukan minjam namanya, ngerampas ya. Begal. Kalau enggak dikembalikan itu namanya ngerampas, ya orang kita namanya sebut begal namanya. Dan meminjam itu kerelaan daripada orang yang punya barang. Kalau yang punya barang mengikhlaskan barangnya dipinjam, selesai, boleh. Tapi kalau yang meminjamkan tidak memberikan barangnya untuk dipinjam, maka kita sebagai yang meminjam tidak boleh memaksa untuk meminjam barang tersebut. Kalau kita paksa untuk meminjam, itu namanya nanti merampas ya, begal kalau bahasa kitanya. Baik, kita bahas sekarang tentang hukum mengembalikan barang yang dipinjam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas juga ya, kalau seandainya barang yang dipinjam itu hilang atau rusak karena pemakaian, kita meminjam barang lalu kita pakai barang tersebut sesuai dengan standarnya saja, artinya kita pakai dengan sewajarnya, lalu terjadilah kerusakan, maka dikatakan dalam hukum kita ini, orang yang meminjam itu tidak wajib untuk mengganti barang yang rusak tadi, asalkan kita meminjamnya dengan memakainya dengan sewajarnya. Artinya tidak ada keteledoran ketika kita memakai barang tersebut. Kita umpama meminjam sepeda motor, tiba-tiba sepeda motornya mogok. Setelah diperiksa umpama businya apa namanya ini? Businya rusak lah atau apa begitu. Kita bilang sama pemiliknya, Pak, ini saya pinjam barang ternyata baru saya pakai 1 jam tiba-tiba mogok. Diperiksa businya yang rusak, businya kotor dan sebagainya.
Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi yang meminjam tadi untuk membaiki itu. Yang membaiki tersebut adalah orang yang punya barang. Kenapa? Karena orang yang meminjamkan barang itu dia sudah menanggung resiko bahwa kalau seandainya barang yang dipinjam ini ada rusak, ya berarti dia menanggung resiko tadi. Nah, oleh karenanya kalau orang yang meminjamkan barang ini tidak percaya dengan orang yang meminjam ini, orangnya kurang amanah, tidak jujur dan sebagainya, daripada barang saya rusak nanti dipinjamnya, lebih baik saya tidak saya injamkan. Nah, tapi kalau seandainya orang ininya jujur, baik dan sebagainya, kita injamkan barang tersebut lalu dia pakai dengan sewajarnya saja. Ada kerusakan, kita sebagai yang punya barang ini sudah ridha. Karena kalau seandainya yang kita injamkan itu rusak, ya kita sudah tahu resikonya. Nah, seperti itu. Kita minjam barang, minjam mobil umpama, olinya sudah kotor. Kita sebenarnya tidak wajib mengganti yang meminjam ini. Kita bilang, Pak, ini olinya kotor ini, perlu ditambah. Oh ya sudah. Biasanya yang orang kita yang meminjam, yang orang yang punya barang itu, ya sudah Pak, nanti saya bersihkan dulu, saya ganti dulu olinya. Jadi yang meminjam ini tidak menanggung resiko itu. Karena kalau kita yang meminjamkan barang, berarti kita sudah ridha dengan apa yang terjadi nanti ke depannya pada saat barang itu dipinjam. Nah, kecuali kalau seandainya dia memakainya dengan, atau orang Banjar itu ranggas, ranggas bahasa kitanya, tidak sesuai dengan sewajar pemakaiannya. Nah, ini kerusakan, ya perlu ditanggung oleh yang meminjam tadi. Baik. Kalau kita mengembalikan barang yang kita injam itu, sudah kita injam lalu kita ingin mengembalikan barang tersebut. Dan ketika kita mengembalikan barang tersebut, itu ada memerlukan ongkos. Maka ongkos itu dipikul oleh orang yang meminjam. Kita ingin mengembalikan atau orang yang punya barang minta kembalikan barangnya. Pada saat itu kita ingin mengembalikan barang itu tapi perlu ongkos, ya pakai Grab lah, pakai Maxim lah atau apa itu, pakai kurir. Maka yang menanggung biaya pengembalian itu adalah orang yang meminjam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, bersumber daripada Samurah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhadhat hatta yu'addiyahu." Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang tersebut. Artinya yang meminjam itu yang menanggung dari semuanya waktu pengembalian tadi. Baik orang yang punya barang minta dikembalikan atau yang meminjam ini memang mengembalikan barang itu karena sudah habis waktu tempo yang waktu yang sudah ditempokan pada saat meminjam itu, waktunya habis. Nah, seperti itu.
Tapi biasanya kita yang meminjam ini paham-paham lah ya. Kalau kita habis minjam barang itu ya paham-paham. Arti paham-paham itu kita injam, umpama nginjam sepeda motor. Waktu kita injam motornya rapi, bersih. Kita pakai hujan-hujanan ya kotor lah. Jangan kita kembalikan dalam keadaan kotor. Kembalikanlah dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan bersih. Kalau kita kemarin injam motor itu bensinnya penuh, kita kembalikan dalam keadaan penuh bensinnya. Nah, jadi kita kembalikan semuanya ke asalnya dengan seperti semula. Jangan kita injam barang ternyata pas kembali barangnya kotor-kotor. Yang meminjamkan barang ini udah 2 kali, wah ini saya tidak akan ngasih injam lagi sama orang itu. Kenapa? Ketika diinjam barang saya ini nggak karuan, sudah kotor-kotor. Nah, jadi seperti itu ya. Ala kulli hal. Pada tiap-tiap waktu yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta pinjaman. Jadi pemilik barang ketika dia meminjamkan barang, maka dia boleh meminta barang itu dikembalikan. Umpama si yang meminjam ini, Pak saya injam 1 minggu Pak ya. Oh pakai saja. Tiba-tiba baru dapat 4 hari. Pemilik barang ini meminta barangnya dikembalikan. Pak saya minta tolong, saya punya barang itu dikembalikan, saya perlu juga Pak. Saya perlu juga. Maka yang meminjam ini tidak boleh menahan-nahan barang yang diinjamnya tadi. Ya kembalikan. Atau yang meminjam ini meminjam 1 minggu, ternyata dia cuman 3 hari saja. 3 hari saja Pak saya sudah selesai. Barang yang saya injam ini saya kembalikan kepada Bapak. Maka ketika itu juga boleh dikembalikan. Kenapa? Karena sebab ariyah atau pinjam meminjam adalah akad yang tidak tetap. Ya tidak tetap, artinya boleh dibatalkan, boleh dicepatkan itu barang tadi untuk dikembalikan. Kecuali apabila meminjam tanah pekuburan, ya tanah pekuburan, maka pinjaman itu tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat. Artinya berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminta kembali. Ada orang umpama tidak punya lahan kuburan, umpama nih ya, tapi kayaknya nggak ada di sini. Siapa tahu ada kasus umpama, Pak saya mau menguburkan, saya punya keluarga ini, injam tanah umpama, sampai hancur jasadnya, baru nanti digali lagi. Maka dikuburlah mayat tersebut di tanah tersebut. Pemilik tanah ini tidak boleh memindahkan mayat tersebut kecuali sudah hancur menjadi tanah. Nah, berapa lama itu penghancuran jasad tadi ya tergantung daerah ya, tergantung tanah. Kalau tidak salah di Mekah, Madinah itu kalau nggak salah itu 4 tahun sekali kuburan yang ada di Ma'la atau di Baqi' itu dibongkar ulang. Ketika dibongkar sudah tidak ada isinya lagi, sudah menjadi tanah semuanya. Nah yang repotnya itu kalau kuburan tanah Pemkot. Ada nggak kuburan tanah Pemkot di Balikpapan? Ketika Pemkot katanya mau pelebaran jalan, nah selesai sudah. Alihkan kuburan tadi, alihkan sudah. Kalau memang dipastikan sudah tidak ada lagi jasadnya
yang meninggal tadi sudah hancur semua. Alihkan katanya, mau dibikin jalanan, mau nggak mau dipindahkan mayit-mayit tersebut. Kenapa? Karena lahannya punya Pemkot, punya pemerintah. Kan cuma meminjam saja hak pakai. Jadi tidak boleh dipindahkan mayit itu, kuburan tersebut, kecuali sudah hancur jasadnya. Ternyata pas dibongkar masih utuh. Kalau dia masih utuh, satu karamah, satu kemuliaan. Ya dipindahlah jasadnya tadi. Kalau dia masih utuh. Berapa banyak orang yang meninggal ya, puluhan tahun di dalam tanah, ternyata jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Di Balikpapan kalau nggak salah pernah pembongkaran di mana tuh, di kantor wali kota ya, zaman dulu ya. Betul ya? Betul ya? Kantor wali kota di situ. Itu kan kuburan dulu, kuburan muslimin. Karena Pemkot, kemudian Pemkot ingin melebarkan kantornya, dibongkar kuburan tersebut. Pindahkan kemana-mana. Kenapa? Karena punyanya Pemkot. Punyanya Pemkot. Tapi kalau sudah bangunan itu bekas tanah kuburan, mitosnya macam-macam sudah. Ceritanya macam-macam sudah di dalam itu. Ya ala kulli hal. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Cuman kebanyakan orang karena memang sudah sugestinya takut duluan, sudah macam-macam itu. Tapi zaman sekarang ini hantu tuh gak ada harganya sudah. Dibikin mainan sama orang-orang yang orang yang bikin konten-konten itu. Entah asli, entah bohong-bohongan, wallah alam. Coba buka saja di YouTube itu. Hantu dibully begitu, keluar tuh videonya macam-macam. Hantu dibully. Ada yang pocong dipukul pakai apa begitu. Ya kuntilanak ditelanjanginya, macam-macam ya. Benar tidaknya pokoknya wallah alam. Cuman ya tadi nggak ada harganya hantu tadi. Kalau kita nonton film hantu atau apa konten-konten hantu itu, yang bikin serem itu sebenarnya bukan hantunya. Apa yang bikin serem? Musiknya. Coba kalau film hantu ya, keluar hantunya musiknya musik dangdut begitu. Enggak takut. Pas nonton hantu, film hantu begitu ya. Yang keluar ketika hantunya keluar musiknya musik dangdut, koplo lagi dangdutnya. Enggak takut, orang malah ketawa. Kenapa? Karena yang bikin serem itu adalah musiknya tadi. Jadi musik ini luar biasa, mempengaruhi sekali. Orang bisa menangis dengan sebab musik, orang bisa tertawa dengan sebab musik tadi itu. Orang bisa gembira dengan sebab musik, orang bisa takut dengan sebab musik. Jadi musik mempengaruhi dari suatu film tersebut. Kita kembali ya. Jadi tidak boleh kuburan itu dibongkar untuk diambil tanahnya oleh pemilik, kecuali si mayit itu telah menjadi tanah alias sudah hancur menjadi tanah. Begitu juga meminjamkan tanah untuk menanam padi. Tidak boleh diminta kembali sebelum mengetap, sebelum panen bahasa kitanya. Jadi kalau ada orang minjam tanah sama kita untuk nanam padi, nanam lombok dan sebagainya, maka kita pemilik tanah tidak boleh mengambil tanah itu sebelum yang meminjam ini memanen. Kasihan dia kalau seandainya dia belum panen, kita ambil tanah tadi, berapa dia kerugiannya, berapa dia punya ongkos untuk menanam, tenaganya, beli pupuknya dan sebagainya. Kasihan dia. Ringkasnya keduanya, yakni yang meminjam dan yang dipinjam, yang meminjamkan dan orang yang meminjam, orang yang meminjamkan dan orang yang meminta pinjam, keduanya itu tidak boleh memutuskan akad
Kalau seandainya salah seorang itu masih ada yang dirugikan. Jadi ketika mengembalikan barang atau meminta kembalikan barang tersebut tidak boleh ada saling dirugikan. Nah, kecuali kalau seandainya ada perjanjian. Ada perjanjian. Seperti tanah pesantren, saya pernah pesantren kita di Amburawang. Itu ada beberapa orang yang kepingin minjam tanah pesantren. Datang saya, Abu ya boleh nggak minjam tanah? Mau nanam-nanam. Kata saya, nanam apa? Yang saya cerita kemarin, ada yang nanam nanas lah, nanam inilah lombok dan sebagainya. Kata saya boleh. Tapi kata saya jangan nanam yang besar. Arti yang nanam besar itu yang lama-lama jangan. Nanam durian umpama jangan. Nanam yang lama-lama. Nanti apalagi nanam nanam pohon gahrula, pokoknya yang lama-lama. Nanam kelapa jangan. Yang anu aja, yang ibarat kata cepat panennya. Saya izinkan. Yang kedua kata saya ini tidak tahu kapan saya ingin membordoser atau meratakan tanah ini. Kalau saya ada rezeki, saya akan bordoser tanah ini. Nah, kalau seandainya Bapak nanam, kemudian ada rezeki saya kepingin membordoser, meratakan tanah ini, boleh nggak? Kata saya. Oh, nggak apa-apa katanya. Sudah janji ya, janji. Nah, ada suatu saat, waktu saya tahun berapa? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya membordoser tanah di atas ini banyak orang nanam nanas. Saya bilang, Pak, gimana Pak ini nanasnya? Nggak apa-apa Bu ya katanya. Dihancurkan saja nggak apa-apa. Kenapa? Kita sudah panen katanya. Kata saya, tapi masih berlaku ini, masih tumbuh. Nggak apa-apa katanya, kita sudah panen juga kok. Karena nanas itu berapa kali ya dia panennya? 3 kali atau berapa kali itu? Satu pohon itu. Nah, baru dia mati. Nggak apa-apa katanya. Jadi yang kena gusuran kita gusur, yang tidak kena gusuran nanasnya dia tetap berjalan gitu. Nah, jadi intinya kita tidak boleh saling merugikan tadi. Nah, jadi itu ya. Kemudian akad ariyah juga putus kalau salah seorang yang meminjam atau yang meminjamkan itu meninggal dunia. Jadi kalau seandainya kita punya barang, barang kita diinjam sama orang, kemudian yang meminjam barang ini meninggal dunia, maka putuslah akad ariyah tadi, apa namanya itu, akad pinjaman tadi. Atau yang meminjamkan ini meninggal dunia, yang meminjam alias yang pemilik barang meninggal dunia, maka akad pinjam meminjam itu telah putus. Begitu juga salah satu keduanya gila, ya, yang meminjamkan barang gila atau orang yang meminjam jadi gila, maka itu putus akad pinjam meminjam. Artinya dalam masalah kasus seperti ini, seperti yang meminjam tadi mati, meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman tersebut kepada pemiliknya. Ini punya siapa ya? Bapaknya meninggal, kemudian ahli waris ngelihat ada motor, punya siapa motor ini? Oh, kemarin bapak nginjam dari siapa? Nginjam dari sebulan. Maka ahli warisnya wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ya, kepada pemiliknya. Kenapa? Karena sudah meninggal orang yang meminjam ini. Atau yang meminjamkan, yang punya barang meninggal dunia, maka orang yang meminjamkan barang ini wajib mengembalikan, karena barang itu beralih fungsi menjadi beralih hak menjadi harta warisan, menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Kita yang meminjam ini wajib mengembalikan barang tersebut, kecuali ahli warisnya nggak apa-apa Pak, pakai aja dulu. Tapi kalau seandainya meninggal dunia, ya kita kembalikan. Apalagi ahli warisnya menuntut untuk dikembalikan. Kembalikan Pak barang bapak saya kemarin. Kenapa? Karena barang ini menjadi hak ahli waris.
Jadi tidak boleh, artinya tidak ada hak bagi yang meminjam ini untuk memakainya, artinya ahli warisnya untuk memakainya. Ya. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya yang orang yang meminjam ini tidak boleh memakainya. Kalau seandainya dia pakai, ahli warisnya makai. Bapaknya ini minjam motor umpama. Minjam motor, kemudian bapaknya meninggal dunia. Kan dikembalikan di barang tersebut karena bukan milik bapaknya. Ternyata dipakainya. Yang punya barang ketika tahu motornya dipakai dan sebagainya, kalau si punya barang ini menuntut untuk biaya dianggap sewa, apa yang terjadi? Maka wajib ahli warisnya orang yang meminjam barang ini untuk membayar sewanya, karena tidak ada hak untuk memakai barang tersebut. Ya, jadi kalau sudah meninggal salah satunya yang meminjam atau orang yang meminjamkan barang, atau orang yang meminjam meninggal, maka putuslah akad pinjam meminjam. Artinya barang itu mesti dikembalikan kepada pemilik barang. Kalau dipakai oleh ahli waris orang yang meminjam dan orang yang punya barang itu menuntut untuk bayar sewanya, maka wajiblah si ahli waris ini mengganti atau membayar sewa tadi. Kecuali yang punya barang nggak apa-apalah, ya. Nggak apa-apalah. Permasalahan, kalau yang meminjamkan dengan yang meminjam berselisih, maka yang pertama mengatakan belum dikembalikan, sedangkan yang kedua mengaku sudah dikembalikan. Maka yang meminjamkan hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Jadi umpama ada orang minjam motor, minjam motor 1 minggu. Nah, kemudian yang punya motor ini nelpon atau kabar, "Pak, tolong motor saya dikembalikan ya, saya mau pakai." Ternyata yang minjam motor ini bilang, "Pak, kan saya sudah kembalikan motornya. Saya sudah kembalikan motornya sama Bapak." Kata yang punya motor, "Bapak kapan kembalikan motor saya? Saya tidak pernah menerima." "Sudah Pak, saya kembalikan." "Di mana kembalikannya?" Nah, cari sini kan ya. Apa yang terjadi? Maka orang yang meminjam ini itu boleh diterima pengakuan bahwa barang itu telah dikembalikan dengan diambil sumpahnya atau memang ada buktinya. Ini bukti, saya telah mengembalikan barang, ini ada suratnya, mengembalikan barang Bapak, atau ada videonya, saya sudah terimakan barang ini kepada Bapak. Tapi kalau enggak ada buktinya, kata pemilik barang, "Kapan Bapak mengembalikan? Saya tidak pernah menerima barang tersebut." Apa yang terjadi? Maka barang itu dianggap belum dikembalikan. Artinya yang meminjam ini wajib bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. "Saya sudah kembalikan Pak." "Sama siapa?" "Sama orang kantor." "Mana buktinya?" Kata orang kantor, "Mana ada saya terima itu barang." Bingung sudah deh. Apa yang terjadi? Maka yang meminjam ini wajib untuk ganti rugi. Barangnya ternyata hilang dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Makanya bagusnya itu apapun kita kalau menyerahkan barang itu pakai pakai surat tanda serah terima gitulah. Kan begitu ya, kalau kita apa saja ya, kita nitip barang dan sebagainya, kalau di bank atau di mana itu biasanya pakai tanda surat terima. Ya.
Umpama kita nitip ini, nitip itu, oh yang penitipan ini nulis telah kami terima, yang ini kan setelah kami serahkan barang ini dengan nama barang sekian, dengan barang-barang ini bentuknya ini, kondisinya seperti ini. Orang yang menerima barang ini tanda tangan, ibaratnya itu kan ya, ditelah terima. Nah, ini buktinya. Nanti ketika pengembalian barang dikembalikan lagi. Bapak kemarin nitip apa ya, umpamanya ya? Nitip ini, nitip, oh ini buktinya. Ini tanda tangan Bapak yang kemarin yang serah terimanya. Nah, kembalikan. Seperti itu. Jadi itu sebaiknya seperti itu. Tanda serah terima tadi itu. Kalau tidak ada tanda serah terima, ini repot nanti. Akhirnya ribut gara-gara masalah seperti itu, dan itu tidak satu dua terjadi masalah seperti itu. Yang satu mengaku tidak ada buktinya, yang satu mengatakan sudah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kemudian terakhir masalah sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, maka dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya lagi. Kalau sudah diputus akad pinjam meminjam, maka orang yang meminjam ini tidak boleh memakai barang itu lagi. Ini pernah kasus dulu ya di pesantren saya. Ada salah satu jamaah saya, dia itu mau jadi caleg 10 tahun yang lalu, mau jadi caleg. Akhirnya datanglah dia di pengajian saya. Banyak yang hadir kan, ibu-ibu apa semuanya. Ya biasa cari nama caleg ini. Kata saya, duduk aja di sini. Duduk sama saya sini. Mudah-mudahan jamaah ini bisa tergugah hatinya untuk coblos sampean. Nah, selesai acara dia bilang, guru nanti saya nyumbang 100 sak semen, 100 sak atau berapa lupa saya. Mau nyumbang 100 sak semen. Kata saya, semen gak usah disumbang Pak. Kebanyakan semen di pesantren itu beku, kata saya semennya. Terus apa guru? Saya perlu bantuan apa? Kata saya, itu bordoser bapakmu itu saya injam. Dia punya bordoser, bapaknya itu, ini anak muda ini ya. Dia punya bapaknya punya bordoser. Itu aja kata saya injam. Tolong diinjamkan ke Amburawang, saya mau meratakan pesantren. Bukan bordoser ya, eksak. Saya injam itu kata saya. Ya sudah, nanti ongkos pengiriman barang kan itu kan pakai mobilisasi. Solar, oli dan semuanya, operatornya saya tanggung semua. Saya cuma injam barangnya saja. Ya sudah. Berapa? 1 minggu aja, nggak lama-lama kata saya. Akhirnya alat eksatan itu dikirim ke sana. Semuanya biaya mobilisasi semuanya saya tanggung. Masuk olinya, termasuk solarnya saya tanggung semua. Ternyata eksanya ini sering bermasalah. Artinya banyak diamnya daripada kerjanya. Wah, kata saya, rugi di ongkos ini. Ya, mesin tuha dikirim ke pesantren. Karena sudah 1 minggu selesai akadnya. Bapaknya si anggota dewan ini nelpon, guru itu eksa sudah kah ya? Sudah ya? Iya katanya. Ya sudah, kan kemarin injamnya cuma 1 minggu. Saya mau pakai eksa. Iya sudah Pak Haji, enggak apa-apa. Tapi kalau boleh nggak sehari lagi saya injam? Ini belum selesai lagi. Nggak bisa guru katanya. Kan minjamnya seminggu. Ya sudah, tolong kembalikan katanya. Karena ini ada orang yang mau nyewa ekses saya ini. Yang bisnis kan sehari hilang rugi. Ya sudah kata saya. Pokoknya jangan dipakai guru, nggak boleh dipakai lagi. Ya sudah, saya nggak pakai lagi. Nah ternyata eksa itu nggak diambil juga. Nanti ada yang nyewa nanti ngambil barang eksa itu, dia yang menjamin mobilisasinya, dia yang jamin mobilisasinya, susahnya ngomong.
Itu kan mahal, berapa? 1,5 juta kan sekali mobilisasi itu, atau berapa? Saya lupa itu. Ternyata udah diambil juga, ada kurang lebih 3 atau 4 hari nggak diambil. Saya bilang begitu, sayangnya itu eksa nggak dipakai kata saya. Solarnya masih banyak di dalam itu. Tapi karena yang pemilik barang ini nggak mau dipinjam lagi, ya sudah selesai. Saya diamkan aja di situ. Karena yang pemilik barang ini bilang nanti yang menyewa akan mengambil barang itu, mobilisasinya ditanggung sama mereka. Saya dalam hati bilang, sayangnya ini eksa ini sehari 2 hari ya, ada 3 hari mungkin 4 hari itu nggak terpakai eksa itu. Karena dia memutuskan akad jangan dipakai, kan jadinya cuma seminggu. Ya, selesai. Saya agak kesal juga, tapi ya memang haknya dia. Karena memang haknya dia, ya mau bagaimana aja. Cuman kata saya, sayangnya itu 3 hari 4 hari terdiam tuh eksa itu, solarnya masih banyak di dalam itu. Ya ala kulli hal kan ya. Sebenarnya kalau seandainya dia berpikir, pakai aja dulu sampai nanti mobilisasinya datang. Tapi karena ya orang yang tidak mau, ya sudah diputus akad areanya. Nah, dari situ saya nggak pakai lagi. Stop. Ketika diangkat mobil itu pun juga saya tidak membiayai, karena itu ditanggung sama orang yang menyewa eksa tadi. Itu terkadang bisnis ya, kemudian apa namanya itu, kalau mau sedekah bisnis gitu. Karena dia pikirnya bisnis, seminggu saya pakai lumayan. Kan kalau seminggu itu lumayan ya, 50 jam. Eksa umpama disewa sejamnya berapa sekarang? 400 atau berapa? Atau 500, lupa saya. 500 kali 50 sudah berapa itu? 25 juta. Ya ala kulli hal seperti itu. Baik, sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung lagi bab tentang hibah, sedekah dan hadiah. Hibah itu artinya memberi, ya, sedekah sama hadiah, apa perbedaan-perbedaannya itu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Insya Allah nanti kami akan membawa jamaah umroh di bulan Agustus. Ya, Agustus kita buka lagi musim umrah baru. Saya akan mimpin jamaah keberangkatan dari Balikpapan. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah bareng dengan saya. 9 hari harganya 29 juta. Tiket sudah include dari Balikpapan. Jadi bukan lagi bayar tiket, sudah include semuanya, hotel, tiket pesawat semuanya sudah harganya include 29 juta 9 hari. Kalau 12 hari 32 juta. Sudah include juga semuanya. Hotelnya bintang 3, umrah ekonomis namanya. Dan siapa yang ada keberangkatan satu keluarga umpama, atau satu kantor atau apa 10 orang, maka kami gratiskan 1. Jadi kalau umpama ada 10 orang, jamaah umpama 10 orang berangkat, kami akan gratiskan 1. 1 itu terserah mau siapa yang dicari, apakah kaum masjid kah, atau sesepuh kampung kah. Nah, siapa tahu ada yang kepingin bareng, 10 orang gratis 1. Insya Allah keberangkatan dimulai dari bulan Agustus dan seterusnya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.